Kau sapi sali je lah. Kau main bola je pun. Main bola pun setakat Malaysia je. Bukan main World Cup pun. Kau dah tak handsome. Hitam. Menjadi mercusuar baru bagi pengembangan sepak bola di Asia Tenggara setelah FIFA mengucurkan dana bagi pembangunan Pusat Pelatihan Nasional Asosiasi Sepak Bola Malaysia. Dipimpin oleh Presiden Asosiasi Sepak Makin panas, legenda Malaysia Saif Salih sampai tuding Indonesia berbuat curang begini. Regulasi ini muncul setelah AFC dan AFF resmi mengumumkan hasil pembagian grup Piala Ciki U23 2025. Namun sebelum kita bahas videonya guys, seperti biasa syarat nonton video di channel ini, subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapatkan informasi menarik dan terbaru setiap hari. Jika sudah subscribe aku ucapin thank you guys and mari kita lanjut. Yah, kita ketahui bersama pembagian grup Piala AFF U23 telah resmi diumumkan di hari yang lalu. Namun ada yang tak terima dengan keputusan ini seolah AFF dan AFC telah melakukan kecurangan dalam pembagian grup tersebut. Siapa yang tak kenal dengan legenda Malaysia yaitu Saif Salih. Kita tahu bahwa peran legenda Malaysia tersebut berperan penting dalam karir sepak bola Malaysia. Namun, ada hal aneh yang dikatakan oleh legenda Malaysia tersebut. Salah satunya adalah Saif Salih telah menuding pembagian grup Piala AFF U23 adalah settingan yang dibuat oleh PSSI itu sendiri. Dengan hasil drawing pembagian grup Piala AFF U23 tersebut muncul pro dan kontra di kubu Malaysia sendiri. Seolah Malaysia enggan bertemu timnas Indonesia di fase grup yang akan digelar Juli mendatang. Karena tak terima dengan hasil tersebut, Saif Salih langsung berikan komentar yang tak enak ditonton. Ia menuding para panitia pelaksana pembagian grup Piala AFF U23 melakukan hal yang tak jujur. Saif Salih menuding karena alasan timnas Indonesia ingin bertemu dengan timnas Malaya dan akhirnya dikabulkan pertemuan ini di Piala AFF. Karena yang sebelumnya Malaysia selalu menghindar dari timnas Indonesia di berbagai ajang turnamen, namun kali ini pihak AFF mengabulkan permohonan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Karena merasa jengkel dengan tudingan ini akhirnya Erick Thohir senang bisa bertemu dengan negara serumpunnya tersebut. Saif Salih otomatis tak terima dengan hal ini. Sebagai jalan tengah akhirnya kedua dipertemukan pada ajang ini yaitu Piala AFF U23. Karena sebelumnya Malaysia selalu menolak bertemu dan bertanding untuk pembuktian para omongan netizen. Piala AFF U23 tahun ini diharapkan menampilkan hasil yang baik, karena kedua sudah terlalu lama tak jumpa di berbagai pertandingan. Karena sebelumnya Malaysia sendiri selalu gugur di fase grup. Karena itu muncul berbagai masukan bahwa Malaysia dan Indonesia harus dipertemukan di fase grup agar mereka merasa puas. Kesombongan yang digembar-gemborkan Malaysia sebelumnya memunculkan berbagai spekulasi di kalangan netizen kedua negara tersebut. Masing-masing fansnya mengklaim Malaysia dan Indonesia harus dipertemukan di ajang kali ini. Timnas Indonesia dan Malaysia terus bersaing. Meskipun kedua tim belum bermain pertandingan resmi, tensi sekarang kembali meningkat. Bahkan sebelum peluit awal berbunyi, media di negara jiran mulai secara terbuka menyatakan kerinduan mereka untuk kembali berhadapan dengan skuad Garuda, memanaskan suasana di sepak bola Asia Tenggara. PSSI berencana untuk menggelar turnamen mini pada FIFA Matchday September tahun 2025, setelah keberhasilan Indonesia di babak kualifikasi dan banyaknya pertandingan internasional. Malaysia disebutkan akan diundang. Kabar tersebut langsung diliput oleh media Malaysia. Menurut Makan Bola, jika Indonesia benar-benar mengundang Harimau Malaya, pertandingan itu dapat menghidupkan kembali rivalitas klasik di Asia Tenggara. Meskipun belum ada kepastian resmi, perhatian ini menunjukkan bahwa Malaysia tidak keberatan jika pertemuan kembali dengan Indonesia diperlukan, bahkan mungkin mengantisipasinya. Namun, ada beberapa orang di Malaysia yang tidak menyukai rencana pertandingan melawan Indonesia. Undangan tersebut justru disindir oleh sejumlah warganet Malaysia dan akun fanbase. Salah satunya mengungkapkan melalui akun Twitter OneFootballMy bahwa turnamen kecil seperti ini dianggap tak selevel untuk Harimau Malaya. Segera setelah itu, netizen Indonesia menanggapi dengan cepat, menyatakan bahwa permusuhan ini berlangsung di internet dan di lapangan.
Tidak diragukan lagi, pertarungan antara Indonesia dan Malaysia selalu menimbulkan semangat dan kebanggaan yang tinggi. Dari SEA Games, Piala AFF, hingga kualifikasi Piala Dunia, pertandingan kedua tim selalu dipenuhi dengan ketegangan yang tinggi, bahkan terkadang berujung pada konflik di lapangan dan di tribun penonton. Pertemuan antara keduanya merupakan pertarungan harga diri antar negara karena sejarah yang panjang dan jarak geografis yang dekat. Meskipun belum resmi diumumkan, sinyal kuat dari media Malaysia bahwa mereka ingin bermain lagi dengan timnas Indonesia menunjukkan bahwa pertandingan ini sudah lama ditunggu-tunggu. Bagi Malaysia, timnas Indonesia bukan hanya lawan, mereka adalah contoh kemajuan tim mereka. Sebaliknya, bagi Garuda, pertandingan melawan Harimau Malaya selalu menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka layak mendapatkan pengakuan di Asia Tenggara dan di tingkat global. Apakah rindu itu akan terbalas pada FIFA Matchday September tahun 2025? Mungkinkah pertemuan panas ini ditunda lagi? Satu hal yang pasti adalah bahwa pertemuan antara Garuda dan Harimau akan membuat Asia Tenggara gempar. Ketua Umum, Ketum PSSI Erick Thohir Eto, menyambut baik hasil drawing Piala AFF U23 yang mempertemukan Indonesia dengan Malaysia. Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama Malaysia bersama Filipina dan Brunei Darussalam akan bertarung mulai 15-29 Juli mendatang di Jakarta, Bekasi. Ini pemanasan yang bagus bagi Timnas U23 dan juga pelatih Gerald Vandenberg. Apalagi kami satu grup dengan Malaysia. Sudah kangen ketemu tim negeri jiran itu, kata sosok yang akrab disapa Eto. Cukup lama kami tidak bertanding lawan Malaysia, dan pastikan stadion GBK harus penuh. Filipina juga tim yang bagus, ujar Eto lagi. Indonesia U23 terakhir bersua Malaysia di ajang AFF U23, 2023 yang berlangsung tanggal 18 Agustus tahun 2023 di Thailand. Saat itu, timnas kalah 1-2. Sementara hasil drawing Piala AFF U23, 2025 lainnya, di mana Vietnam, juara bertahan, berada di grup B bersama Kamboja dan Laos, sedangkan Thailand di grup C bareng Myanmar dan Timor Leste.